Diharapkan ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan. Bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi kok. Ya saya kira memang bisa dipastikan check and balances itu runtuh lah ya. Kalau tidak mau disebut runtuh ya ambruk total sebenarnya. Sebenarnya esensinya adalah Israel tidak mau juga kehilangan muka kalau dia tidak melakukan pembalasan terhadap Iran. Tetapi di lain sisi dia mendapat juga tekanan dari berbagai negara untuk tidak melakukan serangan balasan karena memang secara hukum internasional Israel salah. Diharapkan ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan. Bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi kok. Ya, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong. Nggak dibutuhkan lagi oposisi. Bersatu itu bukan berarti check and balance tidak hidup. Kita bisa musyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri. Bambang Susatyo mengemukakan pendapat demokrasi gotong royong adalah bentuk demokrasi yang cocok untuk Indonesia. Kontrol demokrasi dapat dilakukan melalui musyawarah. Berbeda dengan Bamsud, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan konsep demokrasi gotong royong bukan berarti seluruh partai bergabung dalam koalisi pemerintahan. Dukungan partai yang tidak bergabung dapat dilakukan di luar pemerintahan. Nah, demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa bergotong royong semua di dalam pemerintahan. Ya, bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun negara Republik Indonesia ini, baik berada maupun di dalam berada di luar maupun di dalam pemerintahan. Intinya kita sama-sama bekerja sama. Kalau kita di luar pemerintahan, maka kita akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik jadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan. Pipin Sopian, politisi PKS, berpendapat oposisi dalam sebuah demokrasi adalah sebuah kepantasan dalam demokrasi. Bagi kami memang aneh kalau di negara demokrasi tidak oposisi. Waktu itu memang 2014-2019 PKS kalah. Maka kami secara sadar untuk berada di luar pemerintahan. Yang kedua, ini yang paling penting adalah kami ingin memberikan pembelajaran politik bagi rakyat Indonesia. Dalam kompetisi selalu ada kalah dan menang. Dan ketika kita kalah, maka sudah sewajarnya pilihan untuk menjadi oposisi itu dilakukan. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kami ingin mengawal aspirasi rakyat. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin meyakini akan ada partai-partai politik yang berada di luar koalisi Indonesia Maju saat pemilu akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ketika misalkan kita mengkalkulasi kekuatan koalisi Indonesia Maju yang jumlah kursinya kurang dari 50%, maka suka tidak suka, senang tidak senang harus merekrut pemain baru gitu atau armada baru untuk memperkuat basis kekuatan di parlemen. Karena bagaimanapun ke depan ketika Prabowo itu kurang kekuatan di parlemen, maka akan menyulitkan dalam konteks untuk bisa meloloskan kebijakan-kebijakan termasuk janji-janji kampanye yang sudah sampaikan ketika kampanye yang lalu. Dan saya meyakini ya Pak Prabowo dengan terbuka, dengan lapang dada tadi mengatakan politik merangkul bukan memukul, ya pasti saya meyakini akan banyak partai yang berhijrah, kalau bahasa saya berhijrah dari yang tadinya kalah ya akan merapat kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Saya meyakini itu begitu. Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto membutuhkan dukungan parlemen agar program-program pemerintahannya dapat berjalan mulus. Padahal, hasil perolehan suara koalisi partai-partai yang mendukung pasangan 02 di parlemen tidak mencapai 50% plus 1. Dalam konteks dalam sistem presidensialisme multipartai, kalau kita menggunakan teorinya Arin Liphart misalnya atau Scott Mainwaring, memang kalau kita melihat kecenderungan secara umum, koalisinya Bang Habib per hari ini itu belum sampai 50% plus 1. Terutama kekuatan politiknya di parlemen. Kalau dihitung rata-rata, 4 partai itu hanya sekitar 41%. Oleh karena itu, tentu kubu pemenang nanti, yaitu Gerindra dan 3 partai yang lain,
tak nyaman kalau kemudian semua kebijakan politiknya itu akan mendapatkan resistensi dan perlawanan politik dari koalisi 1 dan 3. Oposisi dalam sebuah negara demokrasi adalah keniscayaan bagi keutuhan demokrasi itu sendiri. Keseimbangan kekuasaan akan terjaga dengan adanya kelompok oposisi bagi pemerintah. Menurut Adi Prayitno, tanpa adanya oposisi, check and balances dalam demokrasi akan runtuh. Ya, saya kira memang bisa dipastikan check and balances itu runtuh lah ya. Kalau tidak mau disebut runtuh ya ambruk total sebenarnya. Karena sebenarnya dalam sistem presidensial sekalipun, ya tentu keseimbangan-keseimbangan yang dimunculkan dari partai politik, terutama non-koalisional pemenang itu dibutuhkan. Itu artinya apa? Ini tentu untuk menghindari eksekutif heavy di mana kekuasaan eksekutif itu cukup luar biasa, sehingga kebijakan-kebijakan politik yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat, itu ada yang kemudian menyampaikan protes, aspirasi. Karena kalau itu tidak muncul, maka kawan-kawan mahasiswa seperti inilah yang akan luber ke jalanan, melakukan resistensi dan perlawanan di luar ekstra parlementer. Ini yang dikhawatirkan. Berkoalisi untuk memperoleh kemenangan dalam kontestasi pemilu memang penting. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, hal yang penting daripada kemenangan pemilu adalah target pembangunan Indonesia yang harus dilakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa. Teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, bahkan teman-teman yang pernah berkoalisi dengan kami, paham betul kalau Pak Prabowo itu orang yang sangat lihai dalam berbagi. Ketika nanti misalnya ada partai lain di luar Koalisi Indonesia Maju yang masuk ke pemerintahan, yang jelas satu yang saya dapat pastikan tidak akan ada yang kecewa ya di Koalisi Indonesia Maju yang sekarang. Yang kedua, yang masuk pun tidak akan ada yang kecewa. Kenapa? Livi, negara kita ini negara besar, ya kan ya, bukan ini banyak. Kalau dalam konteks kami bukan soal bagi-bagi jabatan atau kekuasaan, tapi bagi-bagi tugas. Banyak sekali tugas yang bisa kita sharing ke teman-teman. Demokrasi menjadi pilihan bangsa ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semesta Indonesia. Demokrasi bukan semata-mata memastikan tujuan tercapai. Demokrasi adalah jalan terbaik untuk memastikan cara mencapai tujuan tersebut tidak dilakukan dengan membabi buta, karena kekuasaan yang terlalu besar pada satu kelompok saja.